Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Zulkarnain dari Universitas Pancasila Tegal, jurusan Informatika, akan menjelaskan tentang ancaman dan solusi dari keamanan cyber pada dunia nyata. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke penjelasannya. Analisis dan solusi untuk mengatasi ancaman keamanan cyber dalam kehidupan nyata. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dunia digital kini menjadi bagian integral dari kehidupan pribadi, sosial, hingga profesional. Namun, kemajuan ini juga diiringi oleh ancaman keamanan cyber yang semakin kompleks dan beragam. Ancaman keamanan cyber mencakup berbagai bentuk seperti pencurian data pribadi, serangan ransomware, phishing, dan serangan distributed denial of service atau biasa disebut DDoS. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga organisasi dan institusi termasuk pemerintah dan sektor bisnis. Ancaman ini dapat mengakibatkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, hingga membahayakan keamanan nasional. Kasus nyata serangan cyber yang pertama adalah ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data korban dan menuntut pembayaran tebusan untuk memulihkan akses. Perusahaan dan organisasi menjadi target utama karena potensi keuntungannya yang besar bagi penyerang. Dampak dari serangan ransomware meliputi gangguan operasional, hilangnya data penting, dan kerugian finansial yang signifikan. Serangan ini dapat mengakibatkan penutupan sementara perusahaan, kehilangan data penting, dan biaya besar untuk memulihkan sistem. Untuk mencegah serangan ransomware ini, kita perlu membackup data secara rutin, menggunakan perangkat lunak anti-malware, serta pelatihan karyawan tentang tanda-tanda serangan ransomware dengan cara mengenali email phishing dan protokol keamanan yang tepat. Kasus nyata serangan cyber yang kedua yaitu ada phishing. Phishing adalah teknik rekayasa sosial yang bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti kredensial login dan data kartu kredit. Penyerang seringkali mengirim email atau pesan palsu yang tampak berasal dari lembaga keuangan terpercaya, meminta korban untuk mengklik tautan berbahaya atau memberikan informasi pribadi. Dampak dari serangan phishing meliputi pencurian identitas dan kehilangan uang, menyebabkan kerugian finansial dan kerusakan reputasi. Untuk mencegah serangan phishing, kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara mengenali upaya phishing, seperti tautan mencurigakan, email dengan bahasa yang tidak profesional, atau permintaan informasi pribadi yang tidak wajar. Selalu memverifikasi sumber pesan, terutama jika menerima email atau pesan yang meminta informasi pribadi dengan menghubungi lembaga keuangan atau organisasi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, menggunakan autentifikasi dua faktor akun online yang membutuhkan kode verifikasi tambahan selain kata sandi untuk melindungi akun dari akses tidak sah. Yang ketiga ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan melibatkan perlindungan sistem komputer dan data dari akses tidak sah. Kerentanan pada jaringan seperti konfigurasi yang salah atau kurangnya enkripsi dapat dieksploitasi oleh penyerang. Dampaknya mencakup pencurian data, sabotase, dan gangguan layanan. Langkah-langkah keamanan seperti penggunaan firewall, enkripsi data, dan pemantauan jaringan secara real-time dapat membantu mengurangi resiko ini. Yang keempat, ada serangan Distributed Denial of Service atau DDoS. Serangan DDoS bertujuan untuk melumpuhkan sistem atau jaringan dengan membanjiri lalu lintas hingga melampaui kapasitasnya. Serangan ini dapat menyebabkan gangguan operasional pada situs web atau layanan online, merugikan bisnis secara finansial dan reputasi. Untuk mengatasi ancaman ini, organisasi dapat menggunakan layanan mitigasi DDoS, memanfaatkan sistem deteksi dini, dan memperkuat infrastruktur jaringannya.
Dan yang terakhir, ada kebocoran data pelanggan. Kebocoran data pelanggan terjadi ketika informasi pribadi pengguna seperti nama, alamat, dan nomor identitas dicuri atau terungkap tanpa izin. Hal ini dapat merusak reputasi perusahaan, menurunkan kepercayaan konsumen, dan menimbulkan sanksi hukum. Langkah-langkah pencegahan termasuk enkripsi data sensitif, implementasi kontrol akses yang ketat, dan audit keamanan secara berkala. Dampak ancaman keamanan cyber meliputi kerugian finansial, hilangnya kepercayaan, gangguan operasional, dan resiko hukum. Ancaman ini dapat menyebabkan kerugian finansial besar, menurunkan kepercayaan konsumen, mengganggu operasional bisnis, dan bahkan menimbulkan tuntutan hukum. Untuk mengatasi ancaman keamanan cyber, langkah-langkah berikut dapat diambil, yaitu edukasi dan kesadaran, meningkatkan pemahaman tentang ancaman cyber dan cara mengatasinya di tingkat individu dan organisasi. Teknologi keamanan, menggunakan perangkat lunak keamanan seperti firewall dan enkripsi data. Protokol dan kebijakan, menerapkan kebijakan keamanan yang ketat dan protokol yang tanggap darurat. Kolaborasi, kerjasama antar sektor publik dan swasta untuk berbagi informasi tentang ancaman cyber. Sekian saya mempresentasikan tentang ancaman cyber pada dunia nyata. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan apabila ada pendapat bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.